Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review. Dan kali ini, Market Review hadir dalam edisi spesial di mana kita akan membahas lebih dalam persiapan dari PT KCIC untuk mewujudkan soft launching kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti apa persiapannya? Langsung saja ikuti saya. Baik pemirsa, untuk membahas lebih jauh bagaimana persiapan kereta cepat Jakarta-Bandung, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Bapak Emir Monty. Beliau adalah Manager Corporate Communication dari PT KCIC. Ya, halo Pak Emir, apa kabar? Baik, terima kasih juga atas waktunya. Nampaknya tengah melihat-lihat persiapan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, seperti apa sih persiapannya juga mungkin pemirsa penasaran juga nih. Karena soft launching rencananya di bulan Agustus mendatang. Tapi kita akan bahas nanti di tempat yang lain ya, jangan di sini. Kita ke sana dulu, Pak. Oke. Salah satu proyek yang paling ditunggu saat ini adalah operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski banyak menuai polemik terkait mundurnya operasional pasca beredarnya dokumen internal bertajuk Laporan Progres Update pada 14 Mei 2023 yang menunjukkan Kementerian Perhubungan dan 3 konsultan yang telah menolak rencana konsorsium untuk memulai operasional komersil penuh proyek senilai 7,3 miliar dolar Amerika tersebut pada Agustus 2023. Tak lama kemudian pemerintah silih berganti membantah dokumen tersebut. Pemerintah masih optimis kereta yang memiliki kecepatan 350 km per jam ini dapat beroperasi pada Agustus 2023. Bahkan Menko Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan tidak ada penundaan. Pihak KCIC sendiri menegaskan jadwal KCJB akan dioperasikan secara komersil pada Oktober 2023. Namun pada Agustus hingga September mendatang, kereta yang memiliki 4 stasiun ini akan dioperasikan dengan penumpang atau soft launching dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang. Selain target pembangunan yang molor, proyek tersebut juga mengalami pembengkakan hingga 1,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 18 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara dan disepakati bersama-sama. Dengan demikian, total biaya proyek ini sejak 2016 mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun rupiah. Di balik berbagai macam polemik yang menghiasi pembangunan proyek strategis nasional ini, diperkirakan juga memberikan dampak positif bagi perekonomian seperti yang terjadi di China. Apakah hal ini juga akan terjadi di Indonesia? Seberapa besar dampaknya bagi sistem transportasi massal? Simak pembahasannya sesaat lagi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kali ini kita akan langsung membahas tuntas seperti apa persiapan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini bersama dengan Bapak Emir Monty. Baik, Pak Emir, nah tadi kan sempat tertunda nih. Kalau kita bicara mengenai persiapannya, sementara ada soft launching ya di bulan Agustus 2023, which is ini kan tidak lama lagi. Nah, seperti apa sih persiapannya sejauh ini yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa? Jadi memang untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini ya, sampai dengan bulan Juli itu sudah mencapai 94% secara keseluruhan pembangunannya. Dan memang saat ini kita sedang melakukan percepatan pembangunan maupun penyempurnaan prasarana. Dan terus kita lakukan uji coba. Nah, uji coba kereta ini setelah sebelumnya kita coba jalankan ya kereta inspeksi, saat ini kita mulai jalankan yang kereta penumpang. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa nanti kereta penumpang yang akan digunakan oleh masyarakat semuanya dalam kondisi siap beroperasi. Adapun paralel kita juga sedang melakukan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini tujuannya untuk memastikan keselamatan penumpang bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mensertifikasi dari mulai prasarana serta sarana kereta api cepat Jakarta-Bandung. Oke, berarti persiapan dari sisi infrastrukturnya, kemudian armadanya, kereta cepat Jakarta-Bandungnya, dan kemudian juga dari sisi sertifikasi, ini masih on progress dan siap berarti pada saat nanti operasional di bulan Agustus mendatang? Ya kita harapkan ya sesuai rencana bahwa di bulan Agustus masyarakat sudah mulai bisa mencoba secara gratis
untuk menggunakan kereta api cepat pertama ya di Indonesia maupun di Asia Tenggara ini, dan saat ini semuanya sedang kita persiapkan. Oke, dan kita tahu juga dan masyarakat tahu beberapa kali kan sempat mundur begitu dari target ya untuk operasionalnya sendiri, dan itu ada bottleneck di mana tuh? Jadi memang tantangan ya dalam membangun proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini adalah yang terutama adalah masalah lahan. Oke. Jadi dari tahun 2016 dicanangkan sekitar 8.000 bidang lahan atau 6,3 juta hektar, itu keseluruhannya baru selesai di sekitar di tahun 2020. Adapun pembangunannya secara masif itu baru mulai kita lakukan di sekitar tahun 2018. Seperti itu. Adapun terkait proses pembangunan sendiri sempat tertunda, terutama karena COVID-19. Nah, itu cukup membatasi pergerakan karena kita harus membatasi jumlah tenaga ahli yang masuk, membatasi jumlah pekerja yang ada di lapangan, lalu ada juga waktu itu sempat pembatasan impor material. Jadi itu memang beberapa faktor ya yang mempengaruhi perjalanan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Oke, itu dia pemirsa, jadian ya karena ada pandemi COVID-19 kemarin, kemudian juga masalah terkait dengan pendanaan ini juga menjadi sorotan nih belakangan ini. Sebenarnya apa sih dengan masalah pendanaan sendiri? Apakah dari kan pemerintah khususnya dari China begitu ya, itu kan meminta APBN sebagai jaminan begitu dari proyek ini. Dan ini sebenarnya bagaimana permasalahannya? Jadi memang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek konsorsium ya antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, jadi untuk 60% konsorsium itu dari Indonesia melalui pilar sinergi BUMN Indonesia, dan 40% itu merupakan konsorsium dari pihak Tiongkok. Oke. Adapun pendanaannya 25% itu merupakan ekuitas dan 75% itu merupakan pinjaman. Nah, setelah seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ada tantangan di masalah pembebasan lahan, adanya COVID, sehingga itu menimbulkan biaya-biaya baru, sehingga ada cost of run. Nah, terkait yang tadi disampaikan terkait permohonan APBN, memang itu sempat didiskusikan ya dengan pemerintah Indonesia melalui Komite Kereta Api Cepat. Tapi memang info yang kami dapatkan bahwa itu tidak diakomodir oleh pemerintah Indonesia, dan penjaminannya melalui Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Oke, nah itu juga untuk menegaskan bahwa APBN tidak dijadikan jaminan ya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini begitu ya Pak Emir ya. Oke, nah untuk mengantisipasi ataupun strategi untuk bagaimana menambal kekurangan biaya yang membengkak tadi itu bagaimana akhirnya? Jadi memang ada penambahan modal ya dari masing-masing konsorsium. Selain itu juga ada penarikan pinjaman yang memang disepakati oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok seperti itu. Baik, dampak-dampak yang diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung, karena ini juga pertama di Indonesia, kemudian di Asia Tenggara begitu. Anda melihat ini kan menjadi barometer Indonesia selangkah lagi maju, menjadi negara maju juga begitu ya di kawasan Asia Tenggara. Nah, bagaimana prospek bisnisnya, dampak keekonomiannya terhadap jalur-jalur yang dilewati? Berarti kan ada beberapa 4 titik kalau tidak salah begitu. Nah, ini bagaimana Pak Emir? Jadi memang kehadiran ya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini tentu meningkatkan Indonesia sejajar ya dengan negara-negara maju yang telah mengoperasikan kereta api cepat di negaranya seperti itu. Tentu ini akan menjadi suatu sorotan ya bagi dunia bahwa Indonesia mampu mengoperasikan kereta api cepat yang merupakan kereta api dengan teknologi yang sangat tinggi. Nah, melalui kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini, 4 stasiun yang dilalui yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar tentu akan tumbuh pusat-pusat perekonomian baru, baik pemukiman, perkantoran, tempat wisata yang di sekitar stasiun. Nah, itu harapannya akan menimbulkan ya multiplier efek ekonomi bagi wilayah yang dilalui serta bagi masyarakat di sekitar kawasan stasiun tersebut. Oke, seberapa besar sih potensinya kalau kita lihat dampak keekonomian terhadap daerah-daerah yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Tadi ada Halim, kemudian Karawang, Padalarang, sampai dengan Tegaluar begitu. Dan ini yang berkembang nanti lebih difokuskan kepada kawasan ekonomi baru, perumahan, atau seimbang di sana posisinya? Jadi memang kita kereta api ini kan hadir untuk membuka konektivitas ya. Oke. Nah, memang sudah ada ya seperti di Halim ini banyak wilayah perkantoran juga, di Karawang banyak industri, seperti di Padalarang juga banyak pemukiman dan perumahan, lalu di Tegaluar juga sudah ada pusat olahraga, lalu ada pemukiman. Nah, itu harapannya akan menjadi suatu bisa dikembangkan lagi lah baik dari masyarakat, sehingga
kereta api cepat ini bukan hanya sekedar moda transportasi, tapi juga membawa suatu budaya baru, di mana bahkan yang tadinya orang bekerja Jakarta-Bandung pulang di akhir pekan, mungkin bisa di hari yang sama pergi dari Bandung pagi, bekerja di Jakarta dan pulang kembali ke Bandung, seperti itu. Itu akan menciptakan habit baru ya, berarti masyarakat tidak harus menunggu weekend nih, misalnya mau pulang ya ke kawasan Bandung dan sekitarnya, ternyata weekdays pun bisa. Bisa, karena memang kereta api cepat itu setelah dari Padalarang, dari Bandung ke Padalarang ada kereta feeder, lalu Padalarang ke Halim itu menggunakan kereta cepat sekitar 30 menit saja. Dari Halim sini sudah terkoneksi dengan LRT Jabodebek. Nah, stasiunnya itu kita sudah terkoneksi dengan LRT Jabodebek, sehingga itu bisa langsung ke arah Kuningan, Duku Atas. Jadi para pekerja di sana bisa cukup sekitar 1 jam sampai 1,5 jam itu bisa sampai ke pusat kota Bandung atau stasiun Bandung menggunakan kereta-kereta tadi. Itu dia. Kalau bicara mengenai kawasan ekonomi yang akan dikembangkan di stasiun pemberhentian dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini, apakah juga nanti menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat, entah itu pemerintah provinsi atau daerah kota misalnya? Ya, kita tentu menjalin kolaborasi ya, menjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan ya, mulai dari pemerintah daerah, lalu juga investor swasta, tentu mereka kita libatkan semuanya untuk dapat meningkatkan ridership itu sendiri dari kereta api cepat. Jadi semakin banyak aktivitas yang berada di sekitar stasiun tentu akan membantu meningkatkan jumlah penumpang kereta api cepat itu sendiri. Salah satu sektor yang diuntungkan tentunya selain tadi kawasan ekonomi baru, perumahan baru, pariwisata. Apakah ini juga akan ikut terangkat? Ya, memang kalau kita melihat ya, Jakarta, Bandung itu antara pusat bisnis dan pusat wisata dan pendidikan ya. Nah, jadi memang Bandung ini kan terkenal tempat jalan-jalan orang Jakarta juga kan. Nah, itu nanti dengan adanya kereta api cepat akan semakin terkoneksi ya, baik dari Padalarang ke arah Cileunyi, ke arah Bandung itu sendiri, Bandung Selatan, Bandung Timur, itu banyak potensi-potensi wisata yang nantinya dapat dijangkau lebih mudah dengan kereta api cepat. Nah, kalau misalnya dengan seperti itu keadaan yang diharapkan, lantas bagaimana upaya untuk mengejar tadi bahwa realisasi itu bisa tercapai? Mengingat kan tadi persiapan sebenarnya sudah 90%, ini sebenarnya ya tidak lama lagi harusnya bisa tercapai. Ya memang itu tadi ya, bahwa kita saat ini sedang mempercepat ya, semua pembangunan, seluruh kontraktor juga kami upayakan bisa bekerja seefektif mungkin untuk mengejar target-target yang telah ditetapkan, seperti itu. Harapannya ya di Agustus nanti kita sudah bisa mulai soft launching atau praoperasi tersebut bersama masyarakat untuk mencoba, dan nantinya di Oktober kita harapannya sudah bisa beroperasi secara komersial di semua stasiun. Nah kalau melihat dari animo demand masyarakat ya terkait dengan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini, ada riset tidak sih yang sudah dilakukan KCIC bahwa memang ini benar-benar dinantikan nih oleh masyarakat bahwa ada teknologi baru, ini langkah terdepan dari sektor transportasi di tanah air begitu? Memang setelah mulai diuji cobakan ya di bulan Mei, masyarakat itu mulai melihat bahwa kereta ini sudah mulai berjalan. Sebelum bulan Mei, masyarakat masih membayangkan apa bisa sih kereta ini jalan ya? Itu dia. Setelah bulan Mei, kereta diuji cobakan dengan kecepatan bertahap ya, dari mulai 80, 120, 160, hingga akhirnya di bulan Juni kemarin sampai ke 350 km per jam. Masyarakat mulai yakin bahwa proyek ini akan bisa diselesaikan oleh Indonesia. Merupakan itu suatu kebanggaan tersendiri ya, karena memang nantinya masyarakat bisa mencoba itu ada di Indonesia yang selama ini mungkin tidak pernah ada di bayangan kita ya. Nah, responnya sendiri dari masyarakat, mereka sangat ingin mencoba, tertarik mengikuti yang masa uji coba tersebut, ingin mencoba untuk bepergian sehari-hari atau ada yang sekedar jalan-jalan. Jadi memang kami melihat ya, dari masukan-masukan yang masuk, masyarakat sangat tertarik untuk mencoba moda transportasi yang baru di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dengan kecepatan 350 km per jam. Nanti untuk operasional akan tetap berada di kecepatan tersebut atau bagaimana sih? Jadi memang kecepatan itu ada 3 ya, baik kecepatan teknis itu di 385 km per jam, maupun kecepatan operasional di 350 km per jam. Adapun kecepatan by design itu hingga 420 km per jam. Tapi memang yang diizinkan secara aman itu di 350 km per jam hingga. Dan kecepatan itu akan dicapai pada
wilayah Karawang dan Padalarang. Oke. Seperti itu. Nah, kesiapan-kesiapan dari stasiun-stasiun infrastruktur feeder-feedernya ini seperti apa? Karena kan penasaran juga nih masyarakat. Oke lah, ini berada kan banyak yang mungkin mereka ingin menanyakan lokasinya kok di Tegaluar, kemudian Halim dan lain-lain. Apakah kesiapan dari feeder-feeder ataupun infrastruktur pendukung transportasinya ini juga nanti akan siap pada waktunya soft launching dilakukan? Ya, saat ini kita memang yang sudah dapat dipastikan adalah untuk konektivitas dengan LRT Jabodebek, itu yang akan tadinya menghubungkan wilayah Duku Atas hingga ke Jatimulya, Bekasi dan Cibubur. Satu lagi adalah KA Feeder yang nantinya ada dari Padalarang, melayani ya stasiun Padalarang, stasiun Cimahi dan stasiun Bandung, dan juga KA komuter yang ada di wilayah Bandung itu sendiri. Selain itu, untuk stasiun lainnya, seluruh stasiun itu kita juga akan berkolaborasi ya dengan pemangku kepentingan, baik Dishub, baik dengan operator transportasi, menyediakan transportasi umum yang dapat mengkoneksikan penumpang kereta api cepat dengan wilayah-wilayah yang dituju oleh masyarakat seperti itu. Jadi sejauh ini kita terus lakukan pendekatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Nah, update dari kesiapan stasiun-stasiunnya ini apakah sama dengan yang di Halim saat ini kita berada? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Tapi nanti saya ingin sih tidak ngobrol di sini lagi, saya ingin mengeksplor lebih jauh nih stasiun Halim itu di mana saja yang bisa kita lihat ya, Pak Halim ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Emir Monty. Baik Pak Emir, ini kalau kita lihat persiapannya, milestone pertama dari uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung ini kemarin sudah memberikan pembuktian paling tidak bagi masyarakat begitu ya, bahwa Indonesia bisa membangun kereta cepat Jakarta-Bandung begitu dengan operasional yang sudah dilakukan mencapai kecepatan yang sudah diharapkan 350 km per jam. Nah, sekarang infrastrukturnya ini bagaimana? Masing-masing stasiun yang akan dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi untuk pembangunan stasiun sendiri ya, dari stasiun Halim, Karawang dan Tegaluar itu posisi sudah di atas 95%. Ya, jadi progresnya sudah cukup tinggi. Adapun untuk Padalarang, prosesnya masih di sekitar 65% karena memang pembangunannya paling akhir. Jadi memang itu yang terus kita percepat pembangunannya sehingga bisa dapat segera dinikmati oleh masyarakat, terutama di bulan Oktober saat sudah beroperasi secara normal seperti itu. Berarti memang target untuk soft launch-nya di bulan Agustus, kemudian nanti operasionalnya di bulan Oktober 2023. Nah, bicara mengenai kelayakan dari sistem keamanan, keselamatannya sendiri di masing-masing stasiun tadi kan, karena ini kereta yang berteknologi tinggi, canggih, kemudian tadi dengan kecepatan yang belum pernah dilakukan juga sebelumnya di Indonesia, ini bagaimana? Ya, jadi memang dari sisi sarana ya, jadi dari sisi kereta yang terlebih dahulu bahwa ini nanti akan digunakan oleh masyarakat. Jadi kereta api cepat ini memiliki berbagai sensor, baik sensor untuk bencana petir, angin kencang, gempa bumi, dan itu ditempatkan di berbagai titik di jalurnya sehingga nanti ketika ada suatu potensi bahaya itu langsung dapat berkoordinasi ke pusat kendali sehingga dapat segera dilakukan rekayasa pola operasi untuk mengamankan penumpang. Selain itu. Dan petugas kami juga sudah dilatih ya oleh tenaga ahli terutama yang sudah lama mengoperasikan kereta api cepat bagaimana penanganan kondisi darurat, misal kebakaran atau ada penumpang yang terjatuh dari peron seperti apa, dan itu kita sudah siapkan SDM-nya seperti itu. Nah, dari sisi stasiun tentu kita akan siapkan ya berbagai fasilitas pengamanan sehingga semuanya nanti pelayanan di stasiun dapat berjalan lancar dari mulai penumpang tiba di stasiun hingga naik ke atas kereta. Selain itu ya, tambah juga kita sudah berkoordinasi ya dan berkolaborasi dengan TNI Polri untuk membantu pengamanan. Nah, pengamanan di sepanjang jalur kereta api cepat sepanjang 142,3 km ini. Karena sebagai transportasi baru, masyarakat tentu sangat antusias ya melihatnya. Ya, betul. Nah, dengan pemagaran saja dirasa kurang, terus kita sosialisasi melibatkan TNI Polri sehingga masyarakat tidak masuk ke jalur kereta api cepat karena sangat berbahaya, memiliki tegangan tinggi. Betul, ya. Dan itu sangat membahayakan baik perjalanan keretanya maupun keselamatan masyarakat itu sendiri.
Oke, nah bicara mengenai salah satu stasiun yang persiapannya baru 60% tadi begitu ya, dan ini sejauh mana proses untuk bagaimana mengejar target ya bisa paling tidak menyamakanlah dengan stasiun-stasiun lainnya, karena kan ini yang nanti akan beroperasi berbarengan begitu pada saat kereta cepat Jakarta Bandung juga operasional. Ya, jadi memang kami optimis ya di bulan Oktober ini semua stasiun dapat berfungsi secara baik, dapat Oke. dinikmati oleh masyarakat. Namun untuk tahap awal memang nanti kita masih bahas ya rute soft launching tadi atau beroperasi apakah semua stasiun melayani, apakah hanya beberapa stasiun kita akan pastikan kembali. Karena memang yang diharapkan utamanya ya di soft launching itu adalah bagaimana masyarakat bisa mencoba keretanya terlebih dahulu. Oke. Jadi bagaimana feel-nya naik kereta api cepat dan kecepatan hingga 350 km per jam yang mungkin mereka belum pernah semuanya merasakan, terutama untuk masyarakat terdampak yang di pinggir rel itu. Itu Oke. kita akan libatkan karena memang mereka itu banyak terdampak ya, maksudnya dari sisi konstruksi Oke. di pinggir perumahan mereka. Nah, itu yang akan kita ajak untuk melihat secara langsung bagaimana sih rasanya naik kereta api cepat 350 km. Oke, berarti dilibatkan langsung ya. Jadi nanti di situ masyarakat bisa merasakan bahwa ini loh kereta cepat Jakarta yang ada, Jakarta Bandung begitu yang ada di Indonesia yang nanti akan melewati ya wilayah-wilayah mereka begitu. Jadi mereka akan pada saat soft launching ikut diajak begitu, dan ada biaya atau tidak nih? Mekanismenya seperti apa? Jadi memang sesuai arahan pemerintah juga ya. Iya. Jadi dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa masyarakat yang terdampak di pinggir rel Ya. itu diutamakan untuk diikutsertakan dalam uji coba ini. Oke. Nah, nanti teknisnya kita akan koordinasi dengan kewilayahan setempat, mengajak mereka untuk dapat mengikuti uji coba tersebut secara cuma-cuma seperti itu. Oke, wow ini menarik ya. Jadi rasa memilikinya nanti akan muncul. Ya, karena kan ini juga masyarakat ikut merasakan juga bagaimana sih naik kereta dengan kecepatan 350 km per jam begitu baru pertama kali ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada kan persiapan-persiapan terus dilakukan 90%, kemudian nanti pada saat kita benar-benar full power operasional itu mekanisme kerjanya akan berubah atau bagaimana? Jadi memang nanti pada saat beroperasi penuh tentu yang pertama tentu ada tarif ya. Oke. Jadi masyarakat akan untuk menggunakan kereta api cepat akan dikenakan tarifnya untuk 3 kelas pelayanan yang disediakan, yaitu first class Oke. sebanyak 18 kursi, business class sebanyak 28 kursi, dan yang terakhir premium ekonomi sebanyak 555 kursi. Jadi total kereta api cepat itu akan menyediakan 601 kursi, Oke. di mana 92% yaitu kelas yang paling terjangkau. Yang tadi yang karena premium ekonomi. Nah, jadi harapannya nanti walaupun berbiaya kita tetap akan memberikan harga yang tentunya terjangkau dengan layanan yang kami berikan seperti itu. Nah, nanti selain itu juga seperti tadi aksesibilitas dengan moda transportasi lain Yes, itu yang utama. mulai akan sudah terlihat ya. Lalu juga ada fasilitas-fasilitas stasiun, tenan-tenan di stasiun mulai akan terisi penuh. Karena apa? Karena dari seluruh stasiun kita akan menyiapkan 30% area di stasiun untuk UMKM. Oke, berarti jadi- nanti akan ada banyak usaha-usaha UMKM nih, Betul. spot-spotnya begitu di dalam Betul. stasiun. Jadi Oke. tidak hanya untuk brand-brand ternama Yap. yang ada di stasiun untuk melayani penumpang menunggu kereta, tapi juga UMKM kita libatkan sebesar 30% dari area yang ada di stasiun. Nah bicara mengenai harga tiketnya, apakah nanti sudah ada rumusan begitu yang tadi Anda katakan terjangkau untuk yang kelas ada ekonomi, kemudian tadi ada yang first class-nya? Jadi memang saat ini kita sedang membahas ya untuk tarif tersebut bersama seluruh stakeholder ya, dan kita juga menggandeng Universitas Indonesia dalam rangka mendapatkan ya kajian berapa sih harga yang paling ideal untuk layanan kereta api cepat Jakarta Bandung seperti itu. Jadi memang saat ini masih dalam pembahasan. Baik, nah kalau misalnya dengan melibatkan masyarakat kemudian pelaku UMKM, lantas bagaimana mekanismenya? Misalnya saya nanti akan menjadi pengguna, harus beli tiketnya di mana, kemudian saya bebas masuk keluar begitu di dalam stasiun atau tidak, karena kan nanti cukup luas berarti kan area stasiun ini loh, seperti di Halim ini saja luar biasa luasnya nih pemirsa. Ya, jadi memang untuk dapat menggunakan kereta api cepat ya pada umumnya tentu masyarakat harus membeli tiket terlebih dahulu, Oke. baik melalui aplikasi nanti milik kita, website KCIC, selain itu juga dari third party, Oke. mitra-mitra penjualan tiket itu kita sediakan, ataupun melalui tiket vending machine di stasiun. Nah, lalu nanti setelah ada tiket, penumpang bisa menunggu di stasiun terlebih dahulu di waiting hall yang kami sediakan dengan berbagai tenan yang tadi saya ceritakan. Nah, lalu setelah keretanya siap, baru penumpang boleh naik ke peron.
seperti itu. Jadi setelah di peron menikmati perjalanan, di kereta pun juga kami sediakan minibar. Jadi untuk menikmati ya kudapan-kudapan ringan selama, kan karena perjalanannya juga hanya singkat ya. Iya, betul. Sekitar 40 menit maksimal itu sudah sampai ke ujung, sampai ke Tegaluar. Jadi memang kita sediakan minibar juga, dan nanti di stasiun akhir ya akan tersedia last mile-nya ya tadi, moda transportasi yang akan disediakan ke berbagai tujuan untuk lanjutan. Nah, do and don'ts kalau kita misalnya menjadi penumpang kereta api cepat Jakarta-Bandung ini apa saja? Apakah di dalam kita hanya bisa duduk saja mengingat ini adalah kecepatan yang cukup tinggi, atau kita bisa kadang-kadang kan antusias cukup tinggi nih, ingin melihat lah bagian-bagian lain daripada kereta cepat ini bagaimana? Jadi apakah masyarakat memungkinkan? Ya, ini masyarakat nggak perlu takut ya, walaupun kecepatan hingga 350 km per jam ya. Berdasarkan seluruh hasil uji coba yang dilakukan, penumpang bisa berjalan ke sana kemari melihat fasilitas, karena memang sestabil itu keretanya. Jadi tidak perlu khawatir, koin saja yang itu tidak jatuh ya. Cukup viral itu ya. Ya. Jadi senyaman itu, sestabil itu, dan masyarakat tidak akan merasakan tekanannya seperti apa, tidak akan ada. Jadi memang senyaman itu, kedap juga suaranya, lalu tidak perlu khawatir, bisa menikmati fasilitas yang ada. Kalau untuk setiap kursi itu ada meja, lalu juga ada colokan listriknya seperti itu, dan berbagai fasilitas lainnya yang akan memberikan kenyamanan selama dalam perjalanan. Wow, ini luar biasa. Jadi saya juga ingin penasaran menjadi salah satu penumpangnya nanti. Nah, berarti dengan 1 jam perjalanan, kemudian dari persiapannya sudah 90% untuk wilayah-wilayah stasiunnya. Nextnya dari sisi SDM-nya bagaimana? Karena kan ini juga akan melibatkan tadi penggunaan teknologi baru, teknologi canggih. Apakah mereka juga siap untuk menjadi operator nanti? Jadi memang pada tahap awal ya kita sudah melakukan pelatihan. Memulai pelatihan itu sejak bulan Februari untuk petugas operation ya. Jadi itu kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kita pelatihannya dilakukan di Madiun seperti itu. Oh, baik. Untuk petugas operasional. Nah memang pada tahap awal nantinya kereta api cepat akan dioperasikan oleh tenaga ahli, tenaga profesional yang sudah terbiasa mengoperasikan kereta api cepat. Ya, karena memang dari Indonesia sendiri kita belum memiliki kompetensinya untuk SDM yang bisa mengoperasikan kereta api dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Jadi pada tahap awal kita akan training terlebih dahulu di ruangan, lalu pada saat sudah beroperasi kita akan mendampingi tenaga ahli tersebut, tenaga profesional yang memang sudah biasa mengemudikan kereta api kecepatan tinggi. Nah setelah masa pelatihan tersebut, adaptive training tersebut selesai, baru mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga full operated by SDM Indonesia. Berarti targetnya masih ada sekitar 1 tahunan begitu untuk mereka bisa beradaptasi dengan teknologi kereta cepat Jakarta ini. Karena kan kita mengutamakan keselamatan, itu dulu. Karena memang itu tadi belum ada SDM kita yang tersertifikasi bisa mengoperasikan kereta api kecepatan tinggi. Jadi paralel kita latih, kita adakan praktek di lapangan, mendampingi tenaga ahli tersebut, dan nantinya akan diserah terimakan setelah tersertifikasi secara betul oleh pemerintah. Nah dibutuhkan berapa orang sih kalau kita sekali berangkat misalnya di dalam, biasanya kan kru kalau di pesawat tuh ada entah itu pramugarinya, pilot, kemudian teknisi dan lain-lain. Apakah ini juga mekanismenya sama begitu? Jadi memang untuk tugasnya ya kurang lebih sama ya. Ada masinis, ada chief conductor, ada passenger service on train, lalu ada teknisi. Jadi memang kurang lebih komposisinya sama dengan yang ada di kereta api konvensional saat ini. Dan sekarang mereka sedang melalui proses pelatihan. Betul. Nah kalau untuk yang bagian-bagian tertutup tadi yang kecuali mungkin masinisnya ini kan butuh spesifikasi khusus dan ada sertifikasinya, dan mereka bisa langsung diterapkan langsung dalam artian beroperasi, mereka bertugas begitu. Memang kita sudah memilih ya, maksudnya nanti petugas-petugas yang tenaga ahli tersebut ya, memang yang sudah terbiasa menggunakan teknologi kereta api cepat yang kita gunakan. Sedangkan untuk yang tadi ya, chief conductor, passenger service on train itu sudah bisa dilaksanakan oleh SDM Indonesia. Jadi memang tenaga-tenaga yang spesifik yang harus menggunakan tenaga ahli. Dan itu tinggal butuh waktu saja. Setelah itu akan switch nanti orang Indonesia yang mengoperasikannya begitu. Nah, target kalau kita lihat dengan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini, jam operasionalnya itu kapan saja sih, dan kemudian apakah ada waktu-waktu tertentu saja masyarakat bisa menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Mengingatkan tadi sempat kita bahas weekdays aja kita bisa pulang kampung begitu dari ke Bandung. Jadi memang rencananya ya, maksudnya kita merencanakan bahwa nanti operasional KA cepat itu akan dimulai dari pukul 5 pagi hingga jam 11 malam. Baik. Itu nanti ketika sudah
seluruh perjalanan beroperasi ya, sebanyak 68 perjalanan. Teman nanti kita akan lihat ya bertahap berapa perjalanan pertama pada beberapa bulan pertama dan seterusnya. Nantinya hingga maksimal 68 perjalanan per hari yang dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 23. Adapun untuk headway-nya, nah untuk di jam sibuk itu sekitar 30 menit saja. Oh 30 menit waktu tunggunya saja itu? Wow. Headway-nya. Ada berapa banyak sih jadi nanti rangkaian kereta yang beroperasi? Jadi untuk rangkaian yang kita miliki itu ada 11 rangkaian. Oke. Satu rangkaian itu ada 8 kereta ya tadi untuk 601 penumpang. Nah dari 11 rangkaian tersebut 6 akan kita operasikan. Oke. 4 untuk cadangan, 1 perawatan. Seperti itu. Jadi cukup banyak yang kita miliki sehingga mampu mengakomodir lah harapannya seluruh harapan masyarakat yang ingin beralih dari transportasi yang terutama macet ya di Jakarta ke Bandung dari yang 3 jam jadi hanya sekitar 40 menit saja. 45 menit saja. Optimisme Anda terakhir ini bagaimana terkait dengan operasional nanti di bulan Agustus kemudian full powernya di bulan Oktober 2023? Ya kita terus berupaya ya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembangunan ini dengan pengujian yang terus mengutamakan keselamatan sehingga nantinya masyarakat bisa dapat segera mencoba kereta api cepat ini dapat digunakan di bulan Agustus dan beroperasi secara penuh di bulan Oktober. Oktober, baik, luar biasa sekali Pak Emir, informasi yang sudah disampaikan cukup jelas dan gamblang begitu. Jadi tinggal dinantikan saja, semoga operasional ditarget untuk soft launch-nya ya di bulan Agustus bisa segera terlaksana. Kemudian kita bisa menikmati secara penuh sebagai penumpang kereta api cepat Jakarta-Bandung di bulan Oktober 2023. Pak Emir, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang luar biasa yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya usai jeda yang satu ini.